Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'dah. Sahabat semuanya, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana menggunakan Mendeley di Microsoft Word. Ini adalah contoh artikel rancangan saya. Ini artikel rancangan saya yang mau saya buat dan saya kirimkan ke salah satu jurnal seperti itu ya. Saya sudah membuat sesuai dengan template-nya, dan ini tentu masih membutuhkan beberapa editan, namun tidak masalah. Nah, ada beberapa referensi di sini yang menggunakan Mendeley, seperti contohnya seperti ini. Pertama, kita akan mengenal, jadi ketika kita sudah menginstal Mendeley, ini yang kita sudah menginstal Mendeley, maka seperti yang di video yang sudah saya share itu, kita harus kemudian menginstal Microsoft Word plugin di sini. Ini sudah saya install ya, maka ketika saya klik malah jadi uninstall seperti itu. Jadi ini Anda install, dan ini sangat mudah sekali seperti di video saya itu, tinggal install, tinggal klik saja sudah selesai. Namun seperti yang saya sampaikan, itu bisa kalau versi Mendeley-nya yang ini gitu. Saya pernah mendownload versi Mendeley yang waktu itu yang terbaru, karena ini kan saya menggunakan komputer, dan komputer ini kan saya mungkin baru sekitar 1 tahunan lah saya beli. Nah, ketika itu kemudian saya download Mendeley dari website resminya, saya install, ternyata untuk mensinkronkan dengan Microsoft Word itu tidak mudah. Nah, itu ada problemnya seperti itu. Maka kemarin saya sudah membagikan ke Anda folder ini, ada Mendeley Desktop 1.17.13 ini. Nah, saran saya coba install ini dulu, karena seingat saya dengan menggunakan versi yang ini itu nanti untuk sinkron ke Microsoft Word itu mudah, tinggal klik saja. Lalu ini ada install web importer. Nah, web importer ini bisa diinstal di Mozilla dan di Chrome. Cuma kekurangannya seperti ini. Web importer itu kan gunanya untuk menggrab artikel jurnal dan lain sebagainya ya. Nah, cuma problemnya ketika di grab itu, kemudian nanti kita konfirmasi, sering sekali nanti keterangan di sini itu tidak tepat gitu. Sering. Memang ada yang kemudian langsung tepat, judulnya langsung tepat, authornya gitu. Nah, tapi kebanyakan justru tidak tepat, dan berdasarkan pengalaman kerja saya itu tidak efektif. Maka kemudian saya juga tidak merekomendasikan untuk install web importer ini, karena pengalaman saya seperti itu. Dan justru nanti kita malah sibuk hanya mengumpulkan artikel saja. Kan kita dapat banyak artikel itu, kita buka berbagai OJS, Open Journal System, kemudian kita atau kita buka website jurnal yang juga tidak open ya, yang close itu, tapi kita menggunakan cara tertentu. Apakah menggunakan PNRI, itu artinya kan kita bisa login dengan menggunakan akun dari Perpustakaan Republik Indonesia, itu kita juga bisa masuk ke sana. Nah, kalau kita grab itu sering sekali keterangannya tidak sesuai, dan kita kan euforia, ini dapat artikel banyak, kita grab ya, ternyata habis itu malah memenuhi ini dan jadi tidak rapi. Nah, itu jadi saya tidak merekomendasikan seperti itu cara kerjanya. Tetapi cara kerjanya itu lebih pada Anda cari artikel saja di internet sesuai dengan kebutuhan Anda. Umpamanya Anda membutuhkan artikel tentang apa, buka saja di Google Scholar. Nah, kemudian Anda tinggal cari umpamanya tentang hadis COVID-19, seperti itu ya, hadis COVID-19. Nah, seperti ini. Nah, Anda cari sesuai dengan kebutuhan paper Anda. Dia dari judulnya, dibaca abstraknya. Oh, ini butuh, baru masukkan. Seperti itu. Oh, ini tahunnya baru 2020, masukkan ke Mendeley. Mendeley Anda, maksud saya seperti itu. Sehingga nanti Anda bisa membacanya. Dimasukkan di Mendeley Anda itu seperti ini nih. Nah, jadi Anda tinggal membaca di sini bisa, atau kemudian membaca di tempat lain juga bisa. Ini kan open file externally, biasanya pakai PDF reader itu. Nih seperti ini.
atau Anda menggunakan, saya biasanya malah sukanya menggunakan Mozilla kalau umpamanya baca PDF itu. Nah, ini. Jadi seperti itu ya. Oke. Kita kembali ke intinya itu, apa namanya? Bagaimana menggunakan Mendeley di sini. Setelah kita install, kemudian kita sudah apa namanya sinkronkan, maka di Microsoft itu akan muncul seperti ini di reference ini. Edit citasi, undur, reverse, nah seperti ini. Nah, stylenya itu ini stylenya. Oke. Anda lihat ini. Ini ya, ada ini sama ini 1 sama 2. Ini stylenya IEEE ya, IEEE. Kita ganti sekarang. Kita ganti memakai apa? American Psychological Association 7 edition ini ya. Kita klik, maka nanti dia akan berganti. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian kita ganti yang lain, Chicago, author sama date. Oh, sama itu. Not bibliography. Oke, coba kita cari more style ya. Kita lihat bentuknya sekarang seperti ini ya. Kita akan mengganti dengan yang full note, sehingga ada body ada footnote-nya di bawah itu, tidak hanya body note saja. Ini kita pilih yang full note, kemudian use this style, kemudian kita down. Oke, kita tunggu. Ya, ini baru berproses. Prosesnya di bawah sini ya terlihat tadi. Nah, ini jadi ada apa namanya footnote-nya. Oke, kita lihat di bawah footnote-nya. Nah, ini jadi footnote seperti ini. Nah, ini oke. Jadi seperti itu untuk apa namanya memilih style dari citasi itu. Cuma kalau maunya diganti-ganti ya jadinya tidak rapi seperti ini. Ini kan beda. Kalau body note kan di dalam, tapi kalau ini menggunakan footnote harusnya keduanya kan di belakang. Pokoknya seandainya kita sekarang mengganti ke body note lagi, tapi yang Chicago manual style ya. Oke. Nah, ini dia menjadi seperti ini. Nah, beda dengan yang IEEE tadi. Nah, dia pakai kurungnya itu yang kurung yang kaku, tapi kalau yang Chicago dia menggunakan seperti ini. Nah, yang footnote ini full note. Oke, ini ya. Jadi saya kira sudah cukup jelas untuk pemilihan citasi. Kemudian sekarang kita akan mengedit. Karena biasanya di prodi kita itu apa namanya menggunakan footnote di bawah, maka kita menggunakan footnote saja kemudian kita edit. Ini seperti contoh yang nomor 2 ini, karangan Mukhlis Muhammad Hanafi et al. Di Al-Quran dan Kebinekaan Tafsir Al-Quran Tematik yang diedit oleh Bapak Mukhlis Hanafi, terbitkan 2011 oleh Lajnah Pentasih Mushaf Al-Quran ya, halaman 104. Nah, ini kemudian kita coba edit. Cara mengedit seperti ini. Anda perhatikan yang insert citation ini untuk menginsert, untuk memasukkan. Nah, untuk mengedit diklik di sini, kemudian sampai diklik semuanya. Nah, seperti ini. Ininya juga terkena hitam-hitam, ini juga terblot semuanya ya. Baru ini muncul edit. Nah, Anda klik edit lah. Seperti ini. Untuk halaman Anda klik di sini, nanti di sini akan muncul halamannya. Ini untuk prefix dan sufiksnya. Ini bisa Anda isi, tetapi kekurangannya seperti ini. Kalau prefix sama sufiksnya ini Anda isi, contoh umpamanya Anda manual tulis hanya halaman 104. Ini bisa seperti ini. Ya, seperti ini bisa. Cuma kekurangannya nanti kalau Anda berganti style, itu nanti dia akan problem. Sufiksnya bisa jadi hilang. Kemudian ketika Anda akan kembali ke style yang sebelumnya, sudah tidak ada lagi sufiksnya. Nah, semacam itu. Jadi kalau saran saya, gunakan saja yang di sini. Memang ini ada keterbatasan karena cuma page saja, sehingga volumenya tidak bisa. Saya sering sekali mengakalinya seperti ini. Kalau dia volume, maka saya pilih volumenya saya tulis, kemudian setelah volumenya saya tulis, saya ketik kayak gini. Nah, seperti ini juga bisa, gitu. Problemnya saya tidak tahu ya, saya lupa ingat itu.
pengalaman saya, mungkin dia akan hilang, tapi sepertinya juga tidak, karena yang di box, volume atau page ini itu seingat saya itu hanya bisa membaca, hanya bisa merekam gitu. Dia membaca teks juga, tetapi tidak merekam ketika kita ganti stylenya. Nah, tapi ini nanti bisa dicoba sendiri oleh Anda. Kalau sederhananya ya ini hanya angka saja. Jadi Hanafi ini halaman berapa, selesai. Kalau seperti ini maka nanti akan terbentuk seperti ini citasinya. Seperti itu. Lalu untuk membuat citasi di sini, contohnya banyak di sini ya. Kita cari insert citation. Nah, umpamanya dimasukkanlah yang artikel saya kemarin. Nah, Anda bisa menuliskan nama author di sini atau judul dari artikel yang ingin Anda masukkan. Memang kekurangannya di sini tidak bisa memilih seperti yang di aplikasi itu ya. Memilih mencari authornya saja atau mencari note-nya saja. Nah, kekurangannya di situ. Tapi tidak masalah itu. Nah, ini my library, artinya kan di Mendeley-nya itu. Oke, kita masukkan. Nah, umpamanya kita akan memasukkan yang ini, karena ini sama-sama matematik ya. Oke. Nah, tulis saja halamannya berapa. Halaman 20 katakanlah seperti itu. Oke, maka nanti dia akan muncul. Karena ada tambahan dia jadi ke bawah nih, nomor 3. Anda bisa lihat Miftah Hilmi et al. Thematic Study on Hadith. The Imams are from Quraisy in the primary books. Jurnal Hadis volume 10 nomor 19. Nah, itu ada di nomor 3 ini. Jadi kayak gitu ya untuk apanya insert. Nanti kalau untuk mengedit tinggal diklik lagi sampai 3-nya ini terblot seperti ini, diklik 2 kali. Nah, seperti itu ya. Nanti ini masuk baru sini muncul edit, Anda bisa edit. Nah, gitu. Lalu kemampuan PC Anda itu juga akan sangat berpengaruh. Kalau PC-nya itu mohon maaf agak lemot, itu biasanya ya akan terjadi crash atau dia lama berpikir. Contohnya umpamanya Anda mau mengganti ini ke style yang lain gitu. Dia nanti akan lama ini untuk prepare-nya ini. Mendeley is preparing the format. Tapi kalau PC-nya itu bagus dia akan cepat. Nah, seperti ini. Oke. Saya kira itu untuk insert dan edit. Kemudian untuk stylenya juga sudah. Ini untuk open ininya aplikasinya. Dan ketika Anda mengedit Microsoft Word, kemudian memasukkan sitasi, mengedit sitasinya, Anda juga harus membuka aplikasi Mendeley. Jadi seperti itu. Ketika Anda mau mengedit aplikasi ini tetapi aplikasi Mendeley-nya ini tertutup, dia biasanya tidak bisa. Seperti itu, akan crash. Maka pertama yang Anda harus lakukan ini, jadi kayak gini. Ini kan tidak ada aplikasinya. Nah, ketika seperti ini Anda mau insert, itu akan terjadi crash seperti itu. Nah, maka Anda harus membuka aplikasi ini terlebih dahulu. Nah, setelah terbuka Anda baru bisa menggunakan dengan dengan enak ya, tidak crash insya Allah. Saya kira itu untuk penggunaan Mendeley, masukan citasi, mengedit. Kemudian yang terakhir adalah insert bibliografi di sini. Nah, kita turun di bawah. Nah, salah satu keutamaan Mendeley ini kalau Anda menulis buku yang sangat banyak, itu adalah manfaat untuk menulis daftar pustaka itu mudah. Anda tinggal klik insert bibliografi ini, itu nanti akan muncul sendiri. Nah, ini daftar pustakanya sudah muncul sendiri kan. Nah, seperti itu. Dan ini tidak mungkin salah. Nah, seringnya daftar pustaka itu salah karena kita ketik manual. Ketika di sini kita ganti, ininya kita ganti ya, di sininya tidak kita ganti atau sebaliknya. Nah, dengan Mendeley, dengan Reference Manager ini kesalahan semacam itu bisa terminimalisir. Nah, itulah keutamaan menggunakan Reference Manager. Saya kira itu. Terima kasih.